Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru untuk para tenaga honorer terkait pengangkatan P3K tahun anggaran 2024, yaitu kabar kurang baik. Sebanyak 889.289 tenaga non-ASN tidak lolos dalam seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 2. Honorer kategori R4 belum aman. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasi supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahun anggaran 2024 di tahun 2025 ini. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Bagi kalian para tenaga honorer pejuang, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, ada kabar penting. Kabar ini utamanya bagi tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K 2024 tahap 2 yang telah terakhir diumumkan pada tanggal 30 Juli 2025. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB kolaborasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyatakan sebanyak 889.289 tenaga honorer dinyatakan tidak lolos seleksi P3K 2024 tahap 2. Mereka gagal lulus pada seleksi P3K 2024 tahap 2 setelah melewati berbagai proses yang telah dilalui. Lantas timbul pertanyaan besar, bagaimana nasib mereka selanjutnya? Mari kita ikuti video ini hingga tuntas. Hasil seleksi P3K 2024 tahap 2, fakta dan angka. Proses seleksi P3K 2024 tahap kedua tahun 2024 telah resmi dilaksanakan. Dari total 1.075.259 pelamar, hanya 185.970 orang yang dinyatakan lolos dan berhasil diangkat sebagai P3K penuh waktu. Sisanya sebanyak 889.289 tenaga honorer tidak berhasil melewati tahapan seleksi ini. Selanjutnya, nasib tenaga honorer. Siapa yang diberhentikan? Kepala BKN Profesor Zudan Arif Fakrullah menyampaikan penjelasan mengenai rencana penanganan honorer kategori R2 dan R3. Profesor Zudan Arif Fakrullah menyebutkan bahwa para honorer dalam kategori tersebut akan diangkat sebagai P3K paruh waktu sesuai arahan Menpan RB Rini Widiantini. Namun penjelasan ini belum menjawab nasib mayoritas honorer lainnya
yang tidak masuk dalam kategori R2 maupun R3. Jumlah mereka jauh lebih besar, namun hingga saat ini belum ada kepastian atau kebijakan khusus yang ditujukan bagi mereka. Apakah ada keadilan buat tenaga honorer R4? Ketidakjelasan ini tentu menimbulkan keresahan bagi para tenaga non-ASN di tanah air. Sebab bagi para tenaga honorer, status bukan sekedar bentuk pekerjaan, tetapi menyangkut harga diri, dedikasi, dan masa depan keluarga. Mereka yang telah lama mengabdi kini menggantungkan harapan pada kebijakan pemerintah yang adil dan berpihak. Apakah akan ada skema seleksi tambahan atau peluang kebijakan baru bagi yang belum lolos dan tidak termasuk dalam R2 dan R3? Hingga kini, pertanyaan tersebut belum mendapat jawaban resmi dalam forum-forum kebijakan. Dengan kondisi ini, para honorer yang belum berhasil tentu berharap adanya langkah konkret dan terukur dari pemerintah. Khususnya bagi mereka yang belum pernah mendapat kesempatan atau gagal pada seleksi tahap 1 dan 2 tahun anggaran 2024. Harapannya adalah dalam waktu dekat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih berkeadilan. Artinya tidak hanya untuk honorer kategori R2 dan R3, tapi juga bagi seluruh tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun di berbagai sektor pelayanan publik. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari Menpan RB dan BKN untuk para tenaga honorer terkait pengangkatan P3K tahun anggaran 2024, yaitu soal kabar kurang baik sebanyak 889.289 tenaga non-ASN tidak lolos seleksi P3K 2024 tahap 2. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.